Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Untuk hari ini pertemuan kita lanjutkan setelah kita kemarin jurus 1 dan jurus 2 BK kita laksanakan. Sekarang praktik baik hari ini yang kita lakukan ialah bersama dengan ibu-ibu dan bapak-bapak. Penghormatan saya yang pertama sekali kepada Ibu Kepala SMP 3 Mutiara, dan penghormatan saya kepada wakil dan guru-guru dewan guru semuanya dan anak-anak kami yang kami cintai dan kami banggakan. Ya, untuk seterusnya sebelum kita mulai praktik baik, berarti kita terlebih dahulu kita ice breaking dulu ya. Sebelum kita mulai, kita melakukan ice breaking. Semua bangun dulu melakukan ice breaking. Semua kita belum mengikuti ini, semua sehat? Sehat. Gimana kondisi untuk hari ini? Baik. Alhamdulillah. Kita mulai yang pertama sekali 7 jurus BK hebat. Itu berbagi praktik baik penerapan 7 jurus BK hebat. Nah, yang pertama kita bisa melihat aktivitas. Aktivitas kegiatan ini merupakan rangkaian on job learning dari kegiatan BIMTEK. Kami calon peserta BK oleh GPTK Provinsi Aceh menerapkan 2 dari 7 jurus BK yang telah lalu kita buat. Latar belakangnya guru BK
berperan penting dalam memfasilitasi perkembangan peserta didik. Jurus BK mendorong inovasi berbasis asesmen. Ya, kemarin yang Bapak kasih angket dan potensi peserta didik. Praktik baik ini lahir dari hasil implementasi 2 dari 7 jurus BK hebat di sekolah SMP 3 Mutiara. Yang seterusnya, tujuan berbagi praktik baik menginspirasikan rekan-rekan sejawat menerapkan jurus BK hebat. Yang kedua, menunjukkan hasil nyata asesmen dari penilaian kemarin dalam mengembangkan layanan BK. Yang ketiga, membangun kolaborasi dan profesionalisme guru BK dengan guru mapel, guru mata pelajaran, wali kelas, pemangku jabatan maupun stakeholder lainnya. Nah, yang seterusnya, 7 jurus BK hebat. Adapun 7 jurus BK hebat yang kemarin yang sudah kita lakukan jurus 1, 2. Adapun tujuan jurus BK yang masuk antara lain 1. Kenali potensi. Bahkan kita sudah menjelaskan kemarin apa. Yang kedua, kelola emosi. Yang ketiga, tumbuhkan resiliensi. Dan yang keempat, jaga konsistensi. Yang kelima, jalin koneksi. Yang kita lakukan membangun kolaborasi. Dan yang ketujuh, menata situasi. Program ini bertujuan untuk membekali guru, baik guru BK maupun guru non BK mata pelajaran agar dapat menjadi pendamping, motivator, dan fasilitator yang lebih baik bagi siswa-siswa. Kita lanjut. Nah, di sini ada kenali potensi, kan ada potensi tadi. Nah, potensi membantu murid mengali potensi, minat, bakat yang kemarin angket sudah kasihkan minat, bakat. Nanti ada. Dan gaya belajar melalui asesmen pendidikan fokus utama pada kecerdasan menjenguk, gaya belajar, dan minat karir. Agar layanan BK tepat sasaran dan mendukung pengembangan diri murid. Ya, kita lanjutkan. Yang kedua, kelola emosi, menumbuhkan kecerdasan sosial emosional. Emosional sel. Baik untuk dirinya maupun murid melalui kesadaran diri ataupun empati, pengelolaan emosi, dan mengambil keputusan yang sehat. Guru menciptakan iklim pembelajaran yang tenang dan peduli dan penuh kasih. Dan saya. Ya, kasih dan sayang. Itulah emosi ini keterikatan ya, makin yang kuat, emosional. Siap. Oke, kita lanjutkan. Semua ibu-ibu, ya, anak-anak semua. Yang ketiga, tumbuh resiliensi. Nah, menanamkan daya lenting resiliensi dan grow mindset kepada murid. Murid diajak melihat kegagalan sebagai peluang belajar, bukan kegagalan membunuh karakter dan membunuh cita-cita. Bukan berakhir dari kemampuan. Guru juga memberi umpan balik. Setelah belajar, guru memberi umpan balik yang positif, yang membangun semangat dan ketangguhan siswa tersebut. Nah, yang keempat, ketika ada dulu, yang keempat, ya, jaga konsistensi, menjaga kesadaran dan motivasi internal agar kebiasaan positif bisa tumbuh. Konsistensi membangun lewat pembiasaan sadar nilai, bukan paksaan, sehingga murid memiliki disiplin, tanggung jawab, dan kebanggaan diri yang berkelanjutan. Bukan berdasarkan paksaan, kita paksa, tapi murid itu memiliki disiplin tanpa ada paksaan, harus sadar dia. Nah, udah yang seterusnya, nih perhatikan lagi. Yang kelima, jalin koneksi. Nah, membangun komunikasi empatik dengan pendekatan koneksi sebelum koreksi. Melalui keterampilan mendengar aktif, refleksi, perasaan dan respon empatik,
guru menciptakan hubungan yang hangat, saling percaya dan mendukung kesejahteraan murid. Yang seterusnya, 6. Membangun kolaborasi, mengambil peran sebagai penghubung antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Nah, mungkin pernah Bapak datangi, baik di kampung-kampung itu adalah penghubung antara sekolah, keluarga, dan masyarakat, informal, non formal, dan formal. Sudah. Kolaborasi lakukan untuk memahami masalah murid secara holistik dan menemukan solusi bersama demi menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan berdaya dukung tinggi. Sudah, kita lanjutkan lagi. Ya, jurus yang ke-7. Jadi kan ada 7 jurus. Nah, satu lagi terakhir, jurus ampuh. Nah, guru BK berperan dalam menciptakan iklim sekolah yang aman, nyaman, dan mengembirakan dengan berpikir sistem dan mengelola risiko. Yang pertama, ancaman, kerentanan, kapasitas. Guru memastikan sekolah menjadi ruang pembelajaran yang sehat secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Jadi nggak ada nanti dalamnya itu bully, ya. Nah, guru BK nanti jangan anak-anak risih. Nah, jadi guru BK harus mampu memberi anak-anak nyaman, tenang untuk hal belajar di lingkungan sekolah. Nah, sudah, naik lanjut lagi. Nah, fokus pada aktivitas penerapan 7 jurus BK. Sudah jalan. Adapun fokus implementasi jurus 1 kenali potensi murid di SMP 3 Mutiara, yaitu kelas 3C. Nah, jurus kedua, kelola emosi. Implementasi jurus kedua, kelola emosi pada siswa kelas 1 SMP Negeri 3 Mutiara. Next, kita lanjutkan lagi. Ya. Jurus 1, kenali potensi, melaksanakan gaya belajar tes bakat minat yang kemarin. Hasil angket tes bakat minat, tes kecerdasan berumur. Nah, sudah. Bagaimana langkah-langkah jurus 1 yang dilaksanakan? Kenali dulu potensi. Identifikasi bakat dan minat peserta didik. Yang kedua, rancangan, merancang integrasi hasil asesmen itu dalam program tahunan. Tindakan dengan RPL dan evaluasi. 4. Kolaborasi dengan guru, mata pelajaran maupun dan orang tua. Publikasi dan refleksi hasil setelah. Lanjutkan. Nah, teknik aktivitas atau PTT layanan pasca, korek dakwah dan pasca. Instrumen asesmen. Guru BK ruang kelas SMP 3 Mutiara, Minggu ke Oktober 2025. Next lagi. Nah, itu dokumentasi yang dilakukan kemarin, layanan kasika. Ini foto gambarnya. Kegiatan ini perusahaan asesmen kenali potensi siswa yang kemarin di ruang data. Nah, perhatikan. Udah, kita lanjutkan lagi. Nah, hasil asesmen belajar. Hasil asesmen belajar menunjukkan bahwa 39% siswa memiliki gaya belajar yang visual. Yang ke 30% memiliki gaya belajar auditori dan 31% siswa memiliki gaya belajar kinestetik. Sebagian besar siswa lebih mudah memahami pelajaran melalui pengamatan siswa visual. Nah, ini dari hasil kemarin. Sudah seperti gambar. Nah, kita tunjukin gambar, warna dan grafik. Namun cukup banyak juga yang lebih efektif belajar melalui pendengaran, listening ya. Listening ya. Pendengaran dan aktivitas langsung. Oleh karena itu, guru disarankan untuk bergabung metode visual, auditori, dan kinestetik dalam proses pembelajaran agar seluruh siswa dapat belajar secara optimal. Dan kita lanjutkan lagi hasil asesmen kemarin, bakat minat. Ini riset ya, hasil minat riset. Hasil pemetaan minat dan bakat berdasarkan teori riset. Holland menunjukkan sosial,
30% menjadi kategori dominan. Menunjukkan banyak siswa senang membantu dan bekerja sama dan berinteraksi dalam hal sosial. Sudah. Yang seterusnya realistik 17% dan investigatif 13% menandakan minat pada kegiatan praktikal dan analitis. Artikel 12 menunjukkan kreativitas dan ekspresi diri. 80% serta konvensional 30% mengidentifikasi potensi kepemimpinan dan keterlibatan administrasi. Dengan demikian siswa SMP Negeri 3 Mutiara secara umum memiliki kecenderungan kuat dalam bidang sosial dan kolaboratif kerjasama, sehingga kegiatan seperti proyek kelompok, organisasi siswa, dan kegiatan sosial akan sangat bermanfaat untuk mengembangkan bakat mereka. Kita lanjut lagi ke seterusnya. Tantangan efektivitas waktu. Nah, situasi waktu yang tersedia adalah 1 minggu, di mana harusnya lebih panjang untuk tersedia waktu untuk mengkalkulasi hasil isian asesmen. Ini terlalu singkat karena dikasih cuma 1 minggu. Solusi yang dilakukan meminta bantuan para rekan guru turut mendampingi pelaksanaan layanan asesmen gaya belajar. Guru turut berpartisipasi untuk mendukung dalam hal mereka pendamping melakukan asesmen siswa. Itu sangat berperan penting guru kelas atau maupun. Hasil yang didapat asesmen gaya belajar berhasil dilakukan. Sudah, kita lanjutkan lagi. Kesimpulannya, pelaksanaan jurusan UBK hebat kenali potensi telah selesai dilakukan dengan baik. Hasil asesmen sementara link instrumen selanjutnya akan disampaikan pada wali kelas dan guru besar sekolah sebagai bahan pertimbangan para guru dalam merancang metode pembelajaran yang efektif. Nah, dari hasil pelaksanaan layanan, siswa menjadi paham akan gaya belajar yang dimiliki dan strategi untuk memaksimalkan gaya belajarnya, bakat minat serta kecerdasan yang ada pada diri peserta didik, sehingga menerapkan siswa dapat mengembangkan potensi diri secara maksimal. Nah, kita lihat lagi jurusan yang kedua, kelola emosi. Nah, implementasi pembelajaran sosial emosional. Fokus pada layanan. Fokus jurus kedua adalah membantu siswa mengenali, memahami, dan mengelola emosi secara sehat. Regulasi emosi adalah dasar dari pembentukan karakter dan kesejahteraan fisiologi siswa. Kalau dikatakan psikolog kan psikologi jiwa. Nah, lanjutnya seterusnya deskripsi kegiatan yang kita lakukan. Satu, kegiatan akan dilakukan dalam bentuk layanan klasikal. Kita buat nanti layanan klasikal, yakni juga bentuk satu ruang atau satu kelas. Itu namanya klasikal. Nanti ada lagi bukan klasikal saja. Ada kelompok ataupun pribadi. Ya. Nah, banyak kegiatan yang kita lakukan nanti. Salah satunya dulu kegiatan akan dilakukan dalam bentuk layanan klasikal. Nah, ada nanti demonstrasi kelompok dan individual. Sudah, langkah-langkah yang dilakukan adalah memberi layanan dengan topik yang berkaitan dengan pembelajaran sosial emosional. Nah, seperti meningkatkan emosi sosial secara emosional kita. Sasarannya seluruh siswa SMP Negeri 3 Mutiara, dalam hal ini difokuskan untuk pada kelas 3C. Nah, kemarin yang Bapak ambil kelas 3C. Next lagi. Nah,
Irama. Ya. Kaibang. Ya, sudah ya. Kita pentingnya regulasi emosi, kemampuan mengelola emosi, memenuhi keberhasilan belajar dalam hubungan sosial. Siswa yang mampu mengontrol emosi, fokus, empatik, dan bertanggung jawab. Next lagi. Langkah kegiatan. Ada pun langkah kegiatannya. Topik mengelola emosi negatif di sekolah, metode role play dan diskusi kelompok. Tujuannya siswa mengenal emosi dan strategi pengendalian amarah. Nanti pertemuan ada 2 kali 40 menit, 2 jam saja. Ya, dokumentasi hasil yang kemarin yang kita lakukan dalam bentuk layanan klasikal, kelas, ruang. Contohnya ini gambarnya, role play ya, dan diskusi kelompok. Ya. Udah, ini kegiatan yang kemarin diperhatikan dalam program. Dah, kita lanjutkan. Hasil yang didapat, siswa lebih mampu menenangkan diri saat menghadapi konflik. Kalau ada masalah seperti bukan langsung, jadi langsung dia bisa menenangkan diri dulu, baru dia lapor ke ketika ada masalah ataupun wali kelas. Yang kedua, terjadi penurunan kasus pelanggaran ringan. Nah, setelah kita pelajari kemarin, yang gambar bukan meranjak tapi menurun, terjadi penurunan kasus pelanggaran. Yang nomor 3-nya, kelas lebih harmonis dan sportif. Ya, harmonis dan sportif. Ya, kesimpulan tuh. Ya, kita kan ada nanti kesimpulannya. Kesimpulan dari hasil yang tadi kita itu pasti ada kesimpulannya. Implementasi jurus 1 dan jurus 2 BK hebat, mendukung pembentukan siswa yang mengenal diri dan mampu mengelola emosi. Sudah, sekali lagi, implementasi jurus 1 dan 2 BK hebat, mendukung pembentukan siswa yang mengenal diri dan mampu mengelola emosi. Yang kedua, program ini menjadi bagian integral dari layanan BK di SMP Negeri 3 Mutiara. Sudah. Kita berakhir. Kita bagi paket. Guru dan siswa, Bapak bagian ke diisi ya, diisi. Ya, isi sekarang. Yang untuk hari ini ya, untuk hari ini Bu. Nanti beda dalam baru ada 2. Yang terisi hari ini Bapak Ibu ya. Ya, ya sudah.